Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memangnya utama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru bergerak menghawa pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Bapak Ibu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan pada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sesi berbagi CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal bersama saya Muhammad Fakiruddin. Salawat serta salam kita sanjungan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan hari ini sesi berbagi ataupun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga sesi berbagi oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu peserta sesi berbagi, kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Tembok Banjaran 3, Bapak Faizin SPT. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul dalam suatu kegiatan dari calon guru penggerak di SD negeri kami
SD Negeri Pondok Banyan 3, Bapak Muhammad Fakhruddin. Ini sudah sampai pada lanjutan kegiatan CGP. Pada kesempatan siang hari ini sudah masuk ke sesi berbagi, yang mana kemarin di kegiatan sebelumnya masalah diskusi visi untuk SD. Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya kegiatan-kegiatan dari guru calon guru penggerak ini memang sangat rutin Bapak Ibu, atau sangat padat. Itu dimulai dari sejak mulai merekrut atau pendaftaran dan sampai akhirnya dinyatakan lulus. Dan ini saja belum dinyatakan lulus 100%, masih berstatus calon. Nah, di dalam nanti untuk menuju ke 100% jadi guru penggerak, ini banyak proses yang akan dilaksanakan oleh CGP tersebut. Di antaranya kemarin sudah diskusi. Nah, ini sudah masuk pada sesi berbagi dengan teman-teman guru yang ada di SD-nya. Ini mohon nanti kita bekerja sama untuk mendukungnya supaya nanti sampai nanti dinyatakan lulus dari CGP menjadi GP guru penggerak. Oke, jadi mungkin nanti Bapak Fakih misalnya selalu merepotkan, selalu minta dukungan, minta yang model seperti ini, ya mohon dimaklumi karena ini memang kegiatannya seperti itu. Jadi jangan punya anggapan lah maning-maning kumpul, maning-maning kumpul, seperti itu. Oke, jadi kita dukung dan sampai nanti tamat di status guru penggerak. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami beri waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Banyan 3. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta sesi berbagi. Marilah kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik diri sendiri maupun lembaga sekolah. Kita mulai saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua itu sudah kita singkati ya Bapak Ibu tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, ya, di mana semua yang kita sudah kita ketahui yaitu ing arsa sung tulodo ing madya mangkarsa teburi handayani. Di mana ing arsa sung tulodo itu memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi teladan bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru yang menjadi teladan adalah guru yang beriman dan bertakwa, disiplin, bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan membimbing murid dengan penuh keikhlasan. Ing madya mangkarsa itu berarti bila guru berada di antara murid, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, sehingga anak didik diharapkan bisa lebih semangat, giat dan bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Sebaiknya guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta menggunakan bahasa yang menarik dan kreatif.
Yang terakhir adalah Tut Puri Handayani, itu merupakan sebuah semboyan kita juga yang terdapat pada logo pendidikan nasional. Tut Puri Handayani yaitu memiliki arti bahwa guru di belakang mengikuti dan mendukung anak didik dalam melaksanakan tugasnya sehingga anak mendapat pengalaman dalam belajarnya dengan baik. Sehingga Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu, setiap anak yang lahir itu sudah membawa kodrat, yaitu watak bawaan yang diturunkan dari kedua orang tuanya. Pendidikanlah yang akan menuntun dan memfasilitasi atau membantu anak menjadi manusia yang seutuhnya untuk mencapai tujuan pendidikan sejati, yaitu memerdekakan manusia. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat berseminya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan, budi pekerti, atau pembentukan watak individual. Sehingga Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu, anak kita, peserta didik kita sudah memiliki kodratnya masing-masing yang dibawa oleh keturunan baik keluarga dan lingkungan. Di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan nantinya akan membahayakan dirinya. Segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zamannya. Sehingga relevansi pemerintahan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan ini sangat relevan karena perkembangan zaman dengan adanya profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sehingga Bapak Ibu, tugas kita adalah sekarang sebenarnya adalah menuntun anak-anak. Karena anak itu sudah memiliki kodratnya, guru hanya menuntun, bukan menuntut. Jadi antara menuntut dan menuntun itu sangat berbeda jauh, Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara itu tugas kita adalah menuntun anak supaya menjadi lebih baik dan tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, Bapak Ibu, sehingga dapat menjadi pribadi yang baik. Kemudian juga berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun kodrat zamannya. Kodrat zaman itu merupakan perkembangan zaman, kita ikuti perkembangan zamannya. Nah, Bapak Ibu, kodrat alam. Kodrat alam tadi sudah berkaitan dengan sifat dan lingkungan. Di mana peserta didik itu berada, misalnya watak bawaan. Peserta didik kita sudah memiliki watak bawaan, sifat bawaan yang diturunkan oleh keluarganya. Ya. Di mana salah satunya dengan lingkungan. Kodrat alam, anak kita itu memiliki kodrat, yaitu bermain. Salah satu contohnya adalah bermain. Kodrat alam anak-anak kita salah satunya contohnya bermain, Bapak Ibu. Kemudian kodrat zaman, Bapak Ibu. Yang namanya zaman, kita tidak bisa membendung, kita hanya bisa memfilter. Di mana kodrat zaman itu berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan pada peserta didik agar mereka dapat hidup berkarya sesuai dengan perkembangannya, perkembangan zaman. Di mana perkembangan zaman kita adalah adaptif dengan teknologi. Nah, anak-anak kita mungkin lebih bisa dari kita, Bapak Ibu, ya, tentang teknologi. Sehingga anak tersebut ini sudah memiliki kodrat zamannya, Bapak Ibu. Memiliki kodrat zaman, yaitu adaptif dengan teknologinya. Sehingga pendidikan itu dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup
tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, nah tugas kita adalah proses menuntun anak-anak. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa anak memiliki kodrat alamnya. Tugas kita menuntun. Nah, menuntun itu kita sebagai pamong supaya anak itu tidak kehilangan arah untuk mencapai tujuannya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan dan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga diharapkan anak itu memiliki kemerdekaan dalam belajarnya, dalam cara belajarnya. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru maupun pengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, di mana menjadi manusia dan anggota masyarakat. Para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan zaman. Sehingga tetap waspada Bapak Ibu dalam perkembangan zaman. Nah, kita perlu memfilter dengan adanya perkembangan zaman tersebut. Dan kemarin saya sudah melakukan sebuah aksi nyata, terutama di kelas saya, yaitu kelas 5. Dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang saya ikuti, supaya anak tetap mendapatkan pembelajaran, saya menggunakan 2 metode Bapak Ibu, yaitu metode luring dan daring. Kalau luring kita masuk ke dalam kelas, kemudian dalam daring saya memanfaatkan kodrat zaman, yaitu penggunaan teknologi dengan media digital, yaitu melalui Google Classroom. Sehingga Bapak Ibu, anak itu tetap belajar baik di rumah dengan adanya Google Classroom, sehingga anak dapat belajar di rumah secara mandiri. Kemudian dengan luring kita dapat masuk di dalam kelas. Itu merupakan aksi nyata saya pada saat, karena saya banyak kegiatan yang keluar ataupun kegiatan yang di dalam, sehingga menggunakan 2 metode, yaitu metode daring dan metode luring. Nah, dengan adanya paradigma baru dalam pembelajaran, ada paradigma lama dan paradigma baru Bapak Ibu. Namun saya akan membahas di sini adalah paradigma barunya. Mungkin Bapak Ibu, paradigma lama guru itu lebih aktif daripada murid. Dalam paradigma baru itu lebih supaya murid itu menjadi aktif dan mandiri. Dan asumsi kita dalam paradigma baru itu meliputi orang itu sulit mentransfer. Kita dalam paradigma baru kita memiliki esensi, memiliki pemikiran. Paradigma baru itu seperti apa sih yang kita pikirkan? Yang pertama itu kita beranggapan bahwa paradigma baru itu beranggapan orang itu sulit mentransfer pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Kemudian yang kedua adalah pembelajar merupakan konstruktor pengetahuan yang aktif. Kemudian belajar bersifat kognitif dan dalam suatu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Kemudian pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dalam konteks yang realistik. Kemudian terakhir, penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Ini paradigma baru ini menurut Jonasson tahun 2006 dalam bukunya di halaman 666. Jika Bapak Ibu, paradigma baru belajar itu memiliki asumsi bahwa baik itu belajar mengenai muatan atau isi maupun konteks sama-sama diperlukan agar terjadi transfer pembelajaran. Pembelajaran akan sangat dimungkinkan jika ditransfer dari situasi-situasi pembelajaran yang kompleks dan kaya.
Oleh karenanya, aktivitas pembelajaran ini harus membantu para siswa untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dalam konteks yang relevan lagi realistik. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar. Paradigma lama, Bapak Ibu, mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas terhadap anak didik. Kemudian untuk paradigma baru itu malah sebaliknya. Siswalah yang harus lebih dominan dan aktif. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar tidak lain untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa dikatakan bahwa siswa bukanlah sebatas penerima pengetahuan pasif dari gurunya, melainkan sebagai individu yang aktif memproses segala informasi yang ditemukan dari lingkungannya untuk memperoleh pemahaman diri. Upaya memproses segala informasi dari lingkungannya itu terarah pada pengembangan atau evolusi dan penciptaan struktur kognitif. Kita hendaklah memfokuskan pada proses pemikiran dan penalaran selain dari muatan, serta berupaya untuk membuat kedua proses tersebut menjadi nampak. Kedatipun demikian, kita tidak boleh mengabaikan pengajaran materi dengan hanya mengajarkan pemikiran dan penalaran karena pengetahuan konsep, teori, dan prinsip pemberdayaan orang agar berpikir secara efektif. Agar siswa mau berpikir dan memproses segala informasi yang diperoleh dari lingkungannya, maka para siswa atau pembelajar itu harus membawa kebutuhan dan pengalaman mereka ke dalam situasi-situasi belajar. Jika mereka merasa butuh dan familiar dengan apa yang sudah mereka alami, maka situasi pembelajaran yang tercipta tersebut akan mendorong siswa untuk secara aktif menggali dan memproses informasi yang mereka temukan untuk mencapai suatu pemahaman. Para siswa tersebut aktif karena mereka merasa memiliki dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Di mana konteks realistik sangat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilannya karena mereka memiliki kesempatan untuk berpraktik dan mempelajari hasil-hasil yang diharapkan. Praktik dan belajar dalam konteks yang realistik itu tidak menyulitkan, sehingga materi-materi pembelajaran pun lebih mudah dipahami oleh siswa. Para ahli pendidikan semakin lama semakin menyadari bahwa tes prestasi dan intelijensi konvensional itu tidak mengukur kemampuan orang melakukan sebuah performa atas latar keseharian dan untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru. Oleh karena itu, penilaian siswa itu bentuknya harus lebih realistik dan holistik yang menggunakan proyek dan portofolio serta tidak menekankan penggunaan tes standar. Sekarang nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Di mana seorang guru penggerak itu memiliki sebuah nilai, di mana nilai-nilainya antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ini merupakan sebuah nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Menurut Bapak Ibu, mandiri itu seperti apa, Bapak Ibu? Mandiri itu seperti apa? Kita lihat seorang guru, kita sebagai pendidik.
Itu kemandirian kita itu seperti apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Pak Dimas, menurut Pak Dimas gimana mandiri itu seperti apa? Mandiri bisa menentukan sendiri dan tentunya bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sesuai dengan karakter diri ya. Ya. Kemudian reflektif. Menurut Bapak Ibu reflektif itu seperti apa? Pak PI, gimana Pak? Menurut Bapak tentang reflektif itu seperti apa? Menurut Bapak? Refleks itu refleks dalam tanggap dalam suatu masalah. Refleks atau tanggap dengan suatu masalah yang terjadi Iya, di dalam pembelajaran. dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Kemudian kolaboratif. Menurut Bapak Ibu kolaboratif itu yang seperti apa? Besok belajar bersama itu kolaboratif. Kemudian inovatif. Menurut Bapak Ibu inovatif itu apa? Pembaruan, inovasi, pembaruan. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Menurut Bapak Ibu, selama ini kita dalam proses pembelajaran kita itu sudah berpihak pada murid atau belum Bapak Ibu? Sudah. Nah, seperti apa sih berpihakan kita pada murid? Gimana Bu Anak? Sebagai guru mengayomi ya. Sebagai guru mengayomi muridnya, berpihak pada murid. Ya. Terima kasih Pak Dimas, Bapak Safi, Bu Sofia dan Bu Ana. Menurut Bapak Ibu, mandiri itu seperti apa? Reflektif seperti apa? Kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Sekarang kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Mandiri. Yang pertama mandiri, di mana mandiri itu berarti seorang guru mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Segala perubahan yang terjadi di sekitar kita maupun pada diri kita muncul dari diri kita sendiri. Ketika kita menunggu sesuatu untuk terjadi, kadang hal tersebut tidak pernah terjadi. Karena itu seorang guru diharapkan mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu berawal dari kita sendiri, mau melakukan sebuah perubahan-perubahan, untuk memulainya, mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua itu reflektif. Reflektif itu, kata reflektif memberikan arti bahwa dapat merefleksikan dan memaknai berbagai macam pengalaman yang terjadi. Reflektif itu seperti refleksi. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, kita merefleksikan diri berdasarkan pengalaman yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun terjadi di lingkungan, sehingga dan dapat membuka diri terhadap pengalaman baru yang terjadi sekaligus mengevaluasi secara positif dan negatifnya. Selain merefleksi, guru juga harus melakukan aksi dan respon perbaikan terhadap pengalaman yang telah berlalu. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu merefleksikan diri pada setiap kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian memberikan atau kita berkolaborasi atau kita juga berdiskusi tentang apa-apa yang sudah kita lakukan, kita refleksikan baik dari segi positif maupun segi negatifnya. Setelah kita refleksi, kita menemukan positif dan negatif, apa yang perlu kita perbaiki. Maka kita harus melakukan sebuah aksi untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang. Yang berikutnya adanya kolaboratif. Kolaboratif itu membangun hubungan kerjasama, ya tadi yang sudah disebutkan Bu Sophia. Hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komunitas sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Itu berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adanya
Kemudian inovatif. Inovatif. Di mana nilai inovatif itu adalah seorang guru mampu senantiasa memunculkan sebuah gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Di mana contohnya perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru yaitu terkait nilai inovatif dengan menyelesaikan sebuah masalah yang mungkin tidak biasa, namun tepat guna menggunakan nilai reflektifnya secara dan mencari gagasan-gagasan dalam masalah, mampu melihat peluang atau potensi yang ada di sekitar, mendukung keterbukaan terhadap gagasan serta ide lain yang muncul dari luar dirinya. Pengalaman saya terkait dengan nilai inovatif adalah selalu berusaha berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran dengan rancangan program yang sesuai dengan kebutuhan yang berpihak pada murid, menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan memberikan perlakuan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu nilai inovatif. Yang terakhir adalah berpihak pada murid, di mana nilai berpihak pada murid adalah mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Sebagai ajaran utama adalah guru itu menghamba pada murid. Terkait nilai berpihak pada murid, seorang guru dalam rancangan pembelajaran harus mendahulukan kepentingan siswa agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan, membuat suasana kelas yang menyenangkan dan menjalin komunikasi langsung pada murid atau orang tua untuk mengetahui karakteristik murid sebagai acuan dalam merancang strategi pembelajaran agar pembelajaran dapat mencapai tujuan. Sehingga Bapak Ibu, dalam konteks kita berpihak pada murid adalah guru itu lebih mendengarkan atau pendapat dari siswa yang kita tampung, kemudian kita sepakati dengan siswa tersebut. Diharapkan siswa itu memiliki rasa senang dalam belajar, kemudian nyaman juga. Kemudian kita juga dapat berkomunikasi dengan orang tua peserta didik kita. Kemarin aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas antara lain, mungkin Bapak Ibu selama ini kita lebih menggunakan pada peraturan kelas, sehingga adanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas itu memang sangat berbeda Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, perbedaannya apa Bapak Ibu? Peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan kelas dengan kesepakatan kelas, menurut Bapak Ibu, perbedaannya apa Bapak Ibu? Bu Lutfi, menurut Bu Lutfi, peraturan kelas dengan kesepakatan kelas itu bedanya apa Bu? Kesepakatan sama peraturan. Ya, perbedaan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau peraturan dibuat sepihak, kalau kesepakatan dibuat oleh bersama. Peraturan kelas itu lebih dibuat oleh guru. Kemudian kesepakatan kelas dibuat oleh antara guru dengan siswa. Ya. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita lebih menggunakan peraturan kelas untuk penerapan untuk mendidik peserta didik kita, sehingga peserta didik kita menjadi pasif. Kemudian juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita dengan aturan-aturan yang ada di dalam kelas, sehingga kita perlu adanya kesepakatan kelas. Meskipun peraturan kelas ada, kita juga melakukan kesepakatan kelas dengan peserta didik, yang diharapkan peserta didik mampu atau sadar dengan perilaku yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, yang diharapkan peserta didik tersebut mampu melaksanakan dan dengan sadar diri tanpa adanya perintah dari guru, dengan kemandirian peserta didik. Kemudian juga mengatur tempat duduk siswa, sehingga siswa itu diharapkan dapat fokus terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Sehingga kesepakatan kelas itu kita akan merujuk pada disiplin positif. Anak
sudah sadar dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan selama proses pembelajaran, sehingga diharapkan kita, baik guru maupun siswa, memiliki disiplin positif. Salah satu strateginya yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif adalah dengan menerapkan disiplin di sekolah. Disiplin sering dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku, bahkan ada juga yang dikaitkan dengan hukuman jika melanggarnya. Siapakah yang akan berperan mendisiplinkan seseorang atau murid? Menurut Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu? Siapakah yang akan berperan mendisiplinkan seseorang atau murid? Dalam konteks kita adalah di sekolah. Guru. Nah, sebenarnya diri kita yang harusnya mendisiplinkan sendiri. Muncul kita diri sendiri dulu. Dari diri sendiri kita itu seperti apa? Mau mendisiplinkan diri. Setelah kita mendisiplinkan diri, baru kita akan bisa mendisiplinkan orang lain. Jika kita menyadari apa manfaat disiplin bagi diri kita dan lingkungan di masa yang akan datang dengan penuh kesadaran. Namun jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka butuh orang lain. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri, kita memerlukan orang lain sebagai motivator atau sebagai motivasi kita untuk menanamkan kedisiplinan tersebut. Karena sikap disiplin ternyata sangat berguna bagi masa depan murid. Sehingga disiplin merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang. Disiplin yang kita terapkan pada murid maka harus diawali dari diri kita sendiri. Kita sebagai pendidik dengan menciptakan perilaku disiplin dalam setiap hal, terutama kinerja kita. Kemudian menjadikan murid disiplin tidak semudah yang kita bayangkan, itu sangat sulit Bapak Ibu. Mendisiplinkan diri itu juga masih sulit, apalagi kita terapkan pada peserta didik kita. Akan tetapi membutuhkan sebuah proses dan waktu yang cukup agar kedisiplinnya menjadi suatu bentuk kesadaran yang muncul dari diri masing-masing individu. Sehingga disiplin itu kita harapkan kita muncul pada diri kita sendiri, berawal dari kita sendiri, yang melakukan kita sendiri. Kemudian kita sebagai gambar atau contoh untuk peserta didik kita, sehingga diharapkan peserta didik kita juga memiliki kesadaran yang tinggi juga untuk berperilaku yang disiplin, yang positif. Salah satu tugas guru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa untuk menjadikannya siswa yang disiplin, mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam dirinya memiliki sebuah kesadaran. Jika telah terbantu motivasi disiplin dalam dirinya, maka siswa tersebut sudah sadar dan bukan lagi karena paksaan atau hukuman. Sehingga diharapkan tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, anak itu sadar diri, menyadari diri untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang diantara motivasi internal yang tinggi, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai. Motivasi perilaku manusia, sehingga kita sebagai manusia juga memiliki sebuah motivasi, di mana menurut dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mudah-mudahan kita bisa menghindari yang namanya ketidaknyamanan ataupun dengan hukuman-hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Setelah ada hukuman, pasti kita bertanya, setelah kita melakukan, hukumannya apa sih? Seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan tersebut.
Apa yang akan terjadi setelah kita melakukannya? Sebelum kita melangkah, kita sudah bertanya terlebih dahulu. Itu bisa berpengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini itu bersifat eksternal, itu dari luar. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Perilaku kita, motivasi kita mungkin sering kita lakukan yaitu dengan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi dari yang pertama tadi. Di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila sudah melakukannya? Itu berarti mengharap sebuah imbalan, di mana mereka itu melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, melakukan imbalan. Ini motivasi ini bersifat eksternal. Diharapkan Bapak Ibu, setelah kita melihat di sini kira-kira kalau kita memberikan sebuah imbalan atau penghargaan kepada murid kita, kira-kira Bapak Ibu perlu tidak Bapak Ibu memberikan sebuah imbalan atau penghargaan kepada siswa kita? Kira-kira perlu apa tidak Bapak Ibu? Tergantung bentuknya. Misalkan walaupun harganya piagam kan nggak masalah, tapi untuk materi kayaknya kurang tepat, kurang relevan ya. Ya. Sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk membuat sebuah penghargaan kita melihat dulu konteksnya seperti apa. Betul Pak BI? Penghargaan kita terhadap siswa itu seperti apa? Kita boleh memberikan sebuah penghargaan. Kalau kita imbalan itu lebih pada fokus pada pengharapan. Sehingga itu tidak kurang relevan karena anak tersebut akan mengharapkan terus sebuah imbalan tersebut. Setelah kita melakukan ini, imbalannya apa sih? Seperti itu akan mengharap, sehingga peserta diri kita itu tidak menyadari, tidak sadar sendiri. Kalau kita disuruh seperti ini, peserta didik belum sadar sendiri apa yang harus dilakukan. Kalau penghargaan bisa dilaksanakan dengan konteks apa dulu, sesuai dengan konteks yang kita hadapi nanti. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kita akan melihat menjadi seperti apa apabila saya melakukan kegiatan tersebut. Karena mereka meyakini nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi seorang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi pendidikannya bersifat internal. Ini lebih kepada diri sendiri, bersifat internal, bukan eksternal. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow yaitu adanya aktualisasi dari fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, itu kebutuhan fisiologi. Yang pertama, kemudian kebutuhan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan paling dasar pada setiap orang atau yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan seperti itu merupakan kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berduduk, dan sebagainya. Kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar bagi manusia untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Yang kedua, adanya kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari daya-daya macam seperti kriminalitas. Untuk memiliki rasa aman, kita memiliki kebutuhan akan rasa aman tersebut.
Kemudian kebutuhan rasa kasih sayang, rasa memiliki dan rasa kasih sayang. Sehingga apa? Setelah fisiologis kita dapatkan, rasa aman kita dapatkan, maka akan muncul kebutuhan akan rasa cinta, rasa kasih sayang, meliputi dorongan untuk dimulai seorang agar ia dianggap sebagai warga komunitas di sosialnya. Bentuk akan undang ini seperti persahabatan, kekeluargaan, itu merupakan sebuah kebutuhan dengan rasa kasih sayang. Kemudian akan penghargaan. Tadi disebutkan tadi adanya penghargaan. Nah, penghargaan itu merupakan sebuah kebutuhan. Akan bebas untuk mengajar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang lebih rendah, kebutuhan yang rendah itu kebutuhan menghormati orang lain, kebutuhan akan status. Yang lebih tinggi kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Tahap ini seorang mengembangkan semaksimal mungkin dengan pelatihan-pelatihan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Mari Bapak Ibu untuk menyimak sebuah video berikut ini. Sudah tahu nggak satu kabel besi ini? Ini siapa? Jadi itu dibagi ke mana? Tahu. Jadi gini, dulu kita bisa itu, jadi itu pernah melakukan sesuatu yang lain, menurut saya, jadi itu kan, kenapa bisa berbicara? Kira-kira menurut saya berbicara itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, sehari ini mengucapkan atau mengucapkan kalimat kotor itu, kata-kata kotor itu, menurut saya kan itu tidak baik. Setelah saja seperti itu, akan mau lebih baik atau tidak? Akan mau lebih baik. Menurut saya adalah cara memperbaikinya bagaimana? Kita berbicara atau kemudian berbicara yang sama. Kita di kelas 5 itu kan sudah ada kesepakatan kelas apa belum? Sudah di situ artinya berbicara. Jadi kita tahu kesepakatan kelas kita itu berbicara benar, tetapi sebenarnya itu kan benar, berkata yang benar apa? Sehingga menurut itu kegiatan tidak baik, itu juga sebenarnya nanti caranya supaya kita berbicara lagi dari bagaimana? Kita berbicara. Jadi waktu kita bicara di sini ini hanya untuk membuat apa sebuah solusi, sebuah solusi tidak ada solusi, kemudian juga satu membuat sebuah gambaran bahwa berbicara kotor itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau kita berbicara kotor, bisa
ada di mana dari itu di rumah juga kata berbicara ya. Jadi setelah diberi gambaran bagaimana sebenarnya itu ya, tidak sebesar tersebut sehingga apa kita bisa berbicara ya jika berbicara ya serta karena berbicara itu ya merupakan sebuah prestasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Supaya tidak menggunakan kami jadi sebenarnya untuk ini menurut saya itu dapat salah itu ya kita tahu dulu jadi kalau dulu yang bahwa berbicara itu penjelasan menurut saya setelah saya berpikir diberi pengarahan seperti ini ya bagaimana perasaan Anda lebih ke ya tidak lagi ada juga kita ini sebenarnya ya berjalan tidak diulang lagi ya berbicara ya dalam kehidupan sehari-hari kalau misalnya menurut terima kasih saja ya nanti disilakan ke kelas melanjutkan pelajaran yang kita lanjutkan dulu. Setelah Bapak Ibu itu menyimak sebuah video, pendapat Bapak Ibu bagaimana dengan sebuah kasus anak tersebut berbicara kotor di dalam kelas? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana Buana? Setelah menyimak video tadi, penyelesaiannya itu bagaimana? Ya, karena pasti bisa ada jalan keluar ya boleh untuk gurunya diselesaikan dengan anak tersebut kita kalau ada masalah dibicarakan terus untuk menemukan titik temu Ya. Berkomunikasi dengan anak, mendengarkan. Dalam posisi ini tadi pada anak dan guru, posisi gurunya itu bagaimana dalam menyelesaikannya, sebagai apa? mungkin sebagai ini ya untuk bisa mendekati anak tersebut untuk bisa menyelesaikan suatu masalah mungkin harus lebih didekati Pendekatan terhadap anak. Terus misalnya agar anak tersebut tidak panik ya sedikit harus Dekati. terus cara penyampaiannya biar anak tidak panik Kita takut. Bu Didi gimana Bu Didi? Terima kasih Bu Ana. untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa kita boleh dengan kekerasan dan pendekatan yang baik-baik
dalam sebuah permasalahan untuk menyelesaikan kita tidak boleh secara kekerasan juga, tapi lebih pada pendekatan persuasif. Jadi dalam di sini posisi tadi guru itu memiliki posisi kontrol, ya, posisi kontrol restitusi namanya, yaitu ada yang penghukum sebagai penghukum, ada yang sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, dalam video tadi, guru itu sudah menerapkan yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebagai teman. Oke, Pemantau ya, teman dengan pemantau. teman dengan pemantau. Besok semuanya. Kalau penghukum kayaknya tadi ada penghukum nggak? Ya, Tidak ada ya. iya. Jadi tadi posisi kontrol dalam video sebenarnya adalah pembuat merasa bersalah. Kenapa? Kita buat anak tersebut merasa bersalah dengan apa yang sudah ditindak, apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi disebutkan, menurut Zahra perbuatan tersebut baik apa tidak, sehingga dapat memunculkan rasa bersalah pada anak. Itu merupakan salah satu contoh pembuat merasa bersalah, sehingga anak tersebut diharapkan menyadari akan perilaku yang kurang baik dan mau memperbaiki diri. Guru itu tidak sebagai penghukum, karena tadi menyampaikan saja tidak ada sanksi seperti itu. Kita bahas. Jadi penghukum itu merupakan seorang bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang dalam posisi penghukum seharusnya menganggap bahwa sekolah memang sistem atau alat meminta murid yang lebih dalam lagi. Yang kedua adanya membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Yang berikutnya adalah posisi kamu sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Dengan guyonan, ya itu bisa sebagai teman. Pemantau itu berarti mengawasi. Kita mengawasi dulu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai posisi pemantau, kita bersama pada peraturan yang ada dan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya, kemudian mendukung murid yang untuk supaya mendapatkan sebuah solusi, menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga anak tersebut mau melakukan solusi tersebut. Maka dalam sebuah kasus kita perlu mengacu pada restitusi, kontrol restitusi kita. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas, di mana teorinya kita akan melakukan hal yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini merupakan segitiga restitusi. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu menstabilkan identitas.
Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu perbuatan-perbuatan yang kurang pas atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang adalah validasi. Iya. Esok lagi. Langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, di mana teori kontrolnya bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Terima kasih. Demikian sesi berbagi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kebaikan dari sesi berbagi ini untuk memajukan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri Tembok Banjaran 3. Dan dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir mengikuti sesi berbagi pada kesempatan kali ini. Sehingga kesimpulannya, dalam sebuah pendidikan, dalam proses pembelajaran, kita melihat pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang berpihak pada murid. Kemudian kita juga memiliki rasa disiplin positif untuk memunculkan rasa kesadaran diri kita, baik kita ataupun murid kita, untuk lingkungan kita. Kemudian penyelesaian sebuah kasus, kita mengacu pada segitiga restitusi. Diharapkan anak juga memiliki rasa kesadaran diri tanpa adanya rasa takut terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, juga setiap manusia itu memiliki kebutuhan, rasa kebutuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikut adalah kesimpulan dari Bapak Kepala SD Negeri Tembok Banjaran 3 tentang sesi berbagi pada kesempatan kali ini. Pada Bapak Faizin SPD yang bersilakan. Terima kasih. Demikian paparan sesi berbagi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fakih selaku CGP mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua untuk demi kemajuan pendidikan terutama di SD Negeri Tembok Banjaran 3. Jadi ilmu yang tadi Bapak Ibu terima oleh yang telah dipaparkan oleh Bapak Fakih ini bisa disampaikan nanti pada atau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja untuk kesimpulannya dari kami ahli wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekretariat. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita akhiri acara pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.